Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur pada kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengikuti video berikut ini. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, yaitu mengenai struktur dan kebahasaan dari teks prosedur, ada baiknya apabila kita terlebih dahulu mengerti apa itu pengertian dari teks prosedur. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu teks prosedur? Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini bertujuan untuk membantu seseorang dalam memahami cara dan melakukan atau membuat sesuatu. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri dari teks prosedur itu? Nah, secara umum, ciri-ciri teks prosedur diantaranya yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan berupa paragraf ataupun poin-poin. Yang kedua, menggunakan kalimat saran atau perintah dan maupun larangan. Selanjutnya, teks prosedur disusun secara sistematis dan detail. Lalu, teks prosedur memuat informasi yang sifatnya objektif. Dan yang terakhir, terdapat urutan angka yang menunjukkan urutan dari proses atau kegiatan. Urutan tersebut harus disusun secara runtut. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki materi inti. Yang pertama, yaitu struktur dari teks prosedur. Teks prosedur memiliki struktur diantaranya yang pertama, judul. Judul dalam teks prosedur memuat aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Contoh judul dari teks prosedur seperti cara membuat nasi goreng atau cara menghidupkan komputer. Yang kedua adalah pengantar. Pengantar dalam teks prosedur dapat berupa pernyataan pembuka untuk menyampaikan tujuan atau maksud dari teks tersebut. Yang ketiga adalah material. Material dalam teks prosedur mencakup rincian alat maupun bahan yang digunakan dalam proses kegiatan. Struktur dari teks prosedur berikutnya adalah tahapan atau proses, yaitu tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tahapan-tahapan ini harus ditulis secara urut dari awal hingga akhir. Struktur yang terakhir adalah penutup. Penutup dalam teks prosedur berupa simpulan, rekomendasi, maupun apresiasi. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan diantaranya yang pertama, menggunakan kata imperatif. Kata imperatif merupakan kata-kata yang berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Contoh kata imperatif yaitu siapkan, hindari, dan panaskan. Kata imperatif biasanya diakhiri dengan i, an, atau kan. Yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua peristiwa yang berbeda. Contohnya seperti kemudian, lalu, dan selanjutnya. Yang ketiga adalah verba material dan tingkah laku. Adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Yang keempat adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan gambaran terperinci. Misalnya, pada teks prosedur terdapat kalimat
500 gram, ataupun 1000 ml air. Selanjutnya, kita akan belajar untuk mengidentifikasi struktur dari teks prosedur. Untuk itu, kalian bisa membaca dan mencermati teks prosedur berikut ini. Cobalah cermati teks prosedur tersebut. Judul dari teks prosedur tersebut adalah cara membuat teh manis. Selanjutnya adalah kalimat pengantar. Kalimat pengantar ditunjukkan pada kalimat teh manis adalah minuman populer yang biasa menemani sarapan pagi ataupun cemilan di sore hari. Membuat teh manis tidaklah sulit. Mari kita simak cara membuatnya. Struktur selanjutnya adalah material. Material dalam teks prosedur tersebut ditunjukkan pada bagian alat dan bahan. Alat berupa 1 buah gelas dan 1 buah sendok. Selanjutnya, bahan yang digunakan berupa 1 kantong teh celup, gula secukupnya, air panas secukupnya, dan es batu jika diperlukan. Struktur selanjutnya adalah proses. Proses ditunjukkan pada yang pertama, tuangkan air hangat ke dalam gelas sesuai takaran yang diinginkan. Yang kedua, celupkan kantung teh ke dalam gelas yang sudah terisi air panas. Yang ketiga, masukkan gula secukupnya dan aduk hingga merata. Yang keempat, jika sudah teh tersebut siap untuk disajikan. Selanjutnya adalah bagian penutup. Bagian penutup ditunjukkan pada kalimat. Nah, itu tadi cara praktis membuat es teh manis di rumah. Mudah bukan? Silahkan mencoba. Teman-teman, kalian telah menyelesaikan materi struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, carilah contoh teks prosedur tentang cara menggunakan alat, kemudian analisislah struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang kedua, tugas tersebut wajib dikumpulkan paling lambat minggu depan. Tugas dikumpulkan pada link yang sudah tertera. Terima kasih sudah mengakses video pembelajaran tentang teks prosedur. Jika kalian belum memahami, silahkan untuk putar kembali video pembelajaran tersebut. Dadah. Terima kasih.